Selamat pagi, salam sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam siraman rohani dalam channel YouTube HKBP Setia Negara, Senin 23 Juni 2025. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang memberkati kehidupan kami. Terpujilah Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini. Biarlah roh Tuhan menolong kami untuk memahami dan mengimani kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Allah adalah sang perancang handal dalam hidup kita. Seperti tukang periuk yang mendesain kehidupan setiap orang. Allah membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya yang penuh sukacita. Pernahkah Allah merancang kematian dan penderitaan dalam hidup manusia? Pernahkah Allah mendatangkan cobaan yang mencelakakan kehidupan manusia? Jawabnya, tidak, Bapak Ibu. Allah tidak pernah merancang kematian, merancang penderitaan, dan malapetaka terjadi atas hidup manusia. Rancangan awal Allah atas hidup manusia diawali dari penciptaan. Kisah penciptaan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu kemudian Allah menjadikan manusia. Setelah Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di Taman Eden, Allah menjamin hidup manusia akan selalu penuh damai sejahtera dengan menyediakan segala sesuatunya di Taman Eden. Itulah rancangan awal Allah bagi kehidupan manusia. Namun rancangan indah itu dirusak oleh pelanggaran manusia, dan oleh karena manusia memakan buah terlarang yang ada di Taman Eden, sehingga manusia harus mengalami hukuman dari Allah yang ditandai dengan peluh kesah dan penderitaan. Namun meskipun dosa telah membuat manusia menerima hukuman penderitaan, bahkan kematian, Allah tetap merancang kehidupan atas seluruh ciptaannya. Itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan, sehingga memperoleh kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Kematian bukanlah akhir hidup manusia, tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah bukti yang membuktikan bahwa sesungguhnya Allah merancang kehidupan atas kehidupan manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan atau malapetaka, untuk memberikan kepada manusia hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang terkasih, ketika Allah mengizinkan kita lahir ke dunia ini, ketika Allah mengizinkan kita memperoleh napas kehidupan hingga saat ini, ingatlah Allah mempunyai rancangan yang indah atas kehidupan kita. Allah telah merancang sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ketika Allah mengizinkan kita membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan kudus, Allah turut merancang, mendesain sesuatu karya yang indah melalui keluarga kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Meskipun terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita yang sedang kita alami. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, bahkan bisa saja berbanding terbalik. Namun ingatlah bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Di balik dari semua yang sedang kita alami, apakah itu kegagalan, sakit penyakit,
tantangan? Apakah masih ada kerinduan-kerinduan kita yang belum tercapai? Ingatlah, Allah sedang merancang sesuatu yang indah dan penuh sukacita dalam hidup kita. Sebagaimana firman Allah yang berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, dan pikiranmu bukanlah pikiranku. Rancangan Allah sebagaimana tingginya langit dengan bumi. Kita tidak bisa menyelaminya. Kita hanya bisa menerimanya di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah telah merancang damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dan sukacita yang bukan hanya tentang hal-hal duniawi, tetapi terlebih yaitu sukacita kekal di surga kelak. Karena itu, jalanilah hidup dengan rasa syukur dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan proses yang diberikan oleh Allah. Sebab yakinlah, Allah selalu merancang sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa, yang merancang dan mendesain kehidupan kami. Sungguh indah untuk karya mulia yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk setiap proses yang telah Tuhan izinkan kami jalani. Meskipun kadang kami menghadapi kegagalan, mengalami sakit penyakit, menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan. Tapi kami yakin dan percaya, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar hari ini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberi kepada kami harapan untuk sebuah sukacita. Tuhan tolong kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam setiap proses kehidupan kami, dan berserah diri hanya kepada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan telah merancang sesuatu yang indah, merancang suatu karya yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah kami setiap pribadi, berkatilah setiap keluarga kami Bapa yang baik, sehingga kami mengimani rancangan-rancangan Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan beri hikmat bagi kami untuk mengenal rencana dan rancangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan hanya soal hal-hal duniawi, tetapi terlebih yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan menolong kami untuk selalu bersuka cita dalam setiap menjalani kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari Engkau pulihkan ya Bapa yang baik. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan Engkau menolong dan menumbuhkan pengharapan. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami tantangan, duka cita, mari Engkau hiburkan ya Bapa yang baik. Sehingga setiap kehidupan kami memandang kepada Kristus, sumber sukacita kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan dan kelahirannya. Mari Tuhan berkati, memberikan panjang umur sukacita dan kebahagiaan senantiasa. Berkatilah bangsa dan negara kami Bapa yang baik, sehingga kami hidup di dalam sukacita oleh karena pemeliharaanmu. Berkati para pemimpin gerejamu, pemberita-pemberita Injil, pelayan-pelayan Tuhan, biar kami semuanya Bapa di sorga menjadi kemuliaan bagi namamu. Hanya kepadamu kami berserah sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.